Ya. Ini adalah 180 derajat daripada Wukong. Betul. Antonimnya Wukong bakal datang. Ini lawan kata Wukong ini. Iya. Lawan kata Wukong ini. Lawan kata Wukong tuh jam. Apa itu lawan kata Wukong? Ini dia. Jerome Pauly. Halo, Jerome. Oh, kayak gini setnya. Iya. Wow. Oh, seru banget ya? Ya, gini lah. Setnya begini kurang terang deh. Ya gini aja udah. Ini kameranya super wide gitu ya? Jadi kayak 16 mili. wow. Oh, wow. Halo semuanya. Halo. Begini aja. Enggak bisa. Infonya enggak ada. Bisa. Halo Jerome, halo Jerome. Halo, W Jerome. Wukong. W. Tidak butuh Wukong. Ya, beginilah streaming kita di mana kamera banyak, terus ini udah berjalan sekitar 60 hari. Wow. Non-stop for 60 days. Capek gak sih, guys? Hah? Lumayan. Capek sih, enggak mental, rusak sih. Lebih ke mental sih kita sih sebenarnya. Sih. Itu 543 itu jamnya hitungannya. Sisanya tapi sebenarnya udah nggak berlaku lagi karena kita akan cut off di sebelum malam takbiran tanggal 29 kita cut off. Oh, Jadi jam berapapun jamnya udah nggak harus. Oh. Masuk. Wow. Biar bisa begini. Gitu. Mantap. Oke langsung Jot mau melawan Jerome ya. Kita matematika. Iya berhukumon ya melawan Jerome. Jujur gak ada briefing guys, jadi kamu nggak tahu di sini bakal ngapain gitu. Katanya ngalir aja. Iya ngalir aja. Jujur kita juga nggak tahu. Kita yang punya acara juga nggak ngerti. Mungkin Kak Jerome biasanya dengan ilmu pasti, di sini gak ada kepastian. Pasti ada. Di sini nggak ada ilmu pasti. Mungkin aku mau cerita dulu ya. Oke, silakan. Tentang hubunganku sama Gary. Oh. Waduh, bukan gimana? Benar. Apa dia lu yang ngitungin belanjaannya dia? Bukan. Enggak. Orang finance bukan. Oh, kita first time ketemu di sini ya, Bro. Pertama ketemu di sini. Tapi ternyata orang tua kita tuh saling kenal ya. Temenan. Kamu jadi adik kakak dong. Sama Bukan. saling kenal. Jadi orang tua kita tuh temenan udah lama banget. Iya. Udah dari 20 tahun yang lalu temenan. Anjing. Dari sebelum kita lahir bahkan. Dari sebelum kita lahir kayaknya. Dari sebelum kita lahir. Iya. Temen apa tuh kalau nggak boleh? Satu gereja. Di gereja. Satu gereja. Cancel kan? Until now. Jadi tahun lalu ya? Tahun lalu sekitar akhir tahun gitu, aku Iya. gereja di GKI Perniagaan namanya. Iya. Terus papa kan khotbah. Oke. Habis itu salah satu majelisnya, majelis itu kayak apa ya? Panitia gereja gitu. Diken apa ya? Dewan lah, apa ya? Dewan gereja lah ya? Iya, gitulah, Dewan dewan. gereja itu bilang, halo Jerome, kamu kenal anak saya nggak? Gitu, anak saya juga content creator, Iya, suka masak kayak gitu. Namanya Gary, oh Gary. Karena orang tuanya saling temenan. Iya. Terus fun fact lagi ya bro? Abang Jerome itu Jehian itu dulu satu TK sama gua. Hah? Apa sih? Sangkatan. Aku juga kayak Iya. gitu. Jadi orang tua itu kenal tuh dari udah anaknya satu sekolah, terus satu gereja sering kayak ibu-ibu aerobik bareng gitu loh, tau gak sih sering kayak gitu. Iya. Terus baru kemarin ketemu lagi gitu. I see. Iya. Lanjut. Ya. Ya gitulah, dunia sempit betul. Berarti bapaknya kenal di gereja, ibunya satu ini. Sama satu gereja satu juga. TK tadi, maksudnya Satu gereja lebih juga dekatnya. sama gitu, iya. Gary emang main karakter. Enggak. Gary lagi. Dunia sempit betul. Gitu. Terus Kaget banget sih itu. Berarti memang temen tongkrongan lah ya. Ada ini gak? Kayak yang tentang Giri yang diceritain gitu. Oh enggak. Nggak ada. Tapi gue sama Jer nggak pernah ketemu, baru Terus sekarang. ketemu tadi di belakang situ. Iya. Terus kan ketemu. Heeh. Iya pertama kali gua ketemu Jerome terus. Iya ya, pertama kali ya. Pertama kali ketemu Jerome. Iya. Cuma follow udah. Iya, udah lama. Ya, Tapi Billy gimana? Kehidupan setelah WG? Bukan Bukan pilih tangan. Oh ya mungkin bisa kenalin dulu ya, ini Billy. Boleh. Dia Salam kenal ya. dia Salam kenal ya. dulu teman SMA aku, tapi beda sekolah. Oke. Dia lawan olimpiade aku dulu Kita dulu musuh. Di Surabaya. di Surabaya. Jadi Rival kayak gitu. sama rival. Olimpiade Tamiya. Beyblade. Olimpiade. Olimpiade. Olimpiade Matematika matematika dulu. Iya. Teman bergaulnya orang Olimpiade ya?
Apa? Nggak ada teman warnet gitu. Temen saya mah orang Dota doang. Temen mah orang Dota aja. Sorry, tadi gimana? Enggak ada apa. Lanjutannya gimana gitu. Oh lanjutannya bro, tadi kan belum Setelah- lanjut. Oh, iya. Kenal, kenal. Gak ada apa-apa. Oh lanjutan itu. Iya, lanjutan ceritanya. Lanjutan ceritanya ya. Lanjutan ceritanya. Mungkin ini bro, kenapa kok dulu kita bisa deket? Oh iya. Jadi kalau di lomba-lomba itu kan banyak yang pintar-pintar banget ya. Oke. Ya. Nah terus pintar-pintarnya itu kayak yang tipikal pintar banget. Yang kalau Misal habis lomba nih, udah kelar kan? Nongkrong, bahas soal. nongkrong tuh bahas soal lagi bro. ya. Ih najis. Kan kita udah capek ya. Gila coba sama kita. Nggak mau bahas cewek gitu nggak mau ya? Kita nongkrong bahasnya bahas orang. Dibahin orang gitu. Emang lu nggak begitu emang? Matematika yang dibahas. Emang lu habis Olimpiade gitu, habis kelar nggak bahas soal lagi emang? Kalian. Lepas udah lewat, udah berlalu lepas, kan. ya. Nggak bisa diubah-ubah juga. Oke. Iya kan? Terus kenakalan remaja kalian tuh apa? Nggak ngerjain PR. Belum ya. kelar yuk, belum kelar ceritanya. Lompat. Nah terus apa Bil? Nah, terus makanya kita Jadi akhirnya sefrekuensi connect. karena sefrekuensi lah gitu. Maksudnya jadi kayak yang nyambung obrolannya. Misalnya kita suka olahraga juga. Iya, main pingpong dulu habis lomba. Ya dulu suka main pingpong. Tapi Billy di Jepang juga kuliahnya. Aku di Singapura dulu. Di Singapura, di Singapura. NTU. NTU. Kuliah matematika juga. Matematika juga. Nanyang. Yang Technological University. Kuliah. Itu salah satu satu. Oh dulu hampir situ. Oh ya. Pergi situ lu ya. Mampus semua. Ngapain tuh Ram kalau boleh tahu di situ? Lewatnya Marti. Terus dulu itu kan belum ada kayak Gojek, Gokar itu kan belum ada kan, Oh, tahun iya, kita iya. SMA kan. Nah, biasanya sekolah dia itu sekolah swasta yang kaya gitu loh, fasilitasnya banyak, jadi kayak ada mobil sekolah gitu. Nah, aku sering nebeng. Iya, ada mobil sekolah ya. Ada mobil sekolah. Ada mobil sekolah. di Sekolah ya. Ada nggak mobil sekolah? Gua ada angkot. Angkot namanya ada gua dulu ada. Platnya kuning. Ada. Ada Gitu. Tapi pernah sekali dia lumayan ngeselin sih. Gimana? Jadi kan kita lomba bareng nih. Kita kan di Surabaya kan. Kita ke Malang, bro. Namanya Lomanya di Malang. Itu finalnya. Terus di sana intinya aku kalah. Dia menang. Nah, aku bawa piala. Bawa piala nih. Piala kan. Oke. Masih bisa-bisanya, bro. Ulang ikut ya. Iya, gitu. Apa bos Taunti? Recall. Iya. Masih camping. Kalau waktu itu dia nggak boleh, aku nggak bisa pulang. Gak bisa Iya. pulang, iya. Ada di Malang maksudnya. Surabaya jauh. Iya. Iya. Dari kampus itu kan. Iya. Terus akhirnya pulang bareng. Pulang bareng. Pulang. Terus perasaan Bang Billy di dalamnya gimana tuh? Ya untungnya pas itu ada orang tua saya, ada guru saya juga sih. Jadi masih bisa jaga lah ya. Bisa nahan Kalau lah. nggak dipatahin lah ya pialanya dipatahin. Itu kalian berdua paling jauh Olimpiade sampai tingkat mana? Nasional sih. Nasional. Nasional sih. Tingkat nasional. Medali emas. Tahu OSN? Tahu. Apa kepanjangan OSN? Olimpiade Siswa nasional. Hampir. Siswa Olimpiade Sains. sains Sains nasional. nasional. Nah, kita tuh nggak sampai sana. Nggak sampai nasional di situ gitu. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba yang kampus, itu kita ikutin biasanya. Iya. Oke. Gitu. Wah, aku sampai sih OSN sekali. Oh ya, dia pasti. Dapat perunggu tapi dulu. Nah, kalau Billy ini spesialisnya dia ngitung cepet banget. Bisa bisa dites. Kalau boleh ngitung cepet tuh apa maksudnya? Ngitung cepat itu Menghitung cepat ya menghitung di otak dengan cepat. Berarti udah hafalan. enggak. Bukan hafalan. Bisa dicoba. Coba. Coba deh. Coba. Pasti lu mau ngetes. Coba. Kan perkalian bisa, Bil. Coba kita biar ini dulu biar pemanasan dulu penjumlahan. Penjumlahan. 2 digit. Penjumlahan Puluhan tapi lu bilangnya yang banyak. Misalnya 15 tambah 85 Oke. tambah 82 tambah 95 tambah 46 tambah 31 tambah 58. 312. Aku nggak bisa gitu. Apaan? Bener gak? Bener. Lagi. Kurang banyak, Bro. Mungkin lu janjian kurang banyak. Coba. Aku izin sambil nyemil-nyemil boleh? Boleh. Kita kenapa barengan? Boleh. Mas kalian Kayak duduknya masih begini sih gua sih. Kayaknya mantul dari kacamatamu deh Dik jawabannya Dik. Enggak, tadi demi Allah cepetan Billy jawab daripada gue pencet sama dia. Nah, ini nggak bisa. Aku nggak bisa itu. Coba. Yang banyak berarti Billy bisa ya? Oke. puluhan ya tapi. Oke.
44 tambah 65 tambah 98 tambah 73 tambah 23 tambah 16 tambah 15 tambah 49 sama dengan 383. bener anjir. Apaan sih? Bener lah ya. Bener anjir sakti Cok. Tangannya kok geter, Bro? Miss anjir. Apa sampai berapa digit Pak itu? Oh, kalau hafalan Pi nggak hafal sih. Nggak hafal. Aku suka menghitung, ya, suka Oh menghitung. different. Coba mau gantian? Mau gantian? Satu digit aja, 2 kali aja. Anjir kok bisa sih? Gila. Gila banget. Jadi kalau misalnya kita cepet-cepetan kita kan gitu sih. Kayak misalnya di final kita cepet-cepetan gitu kan. Iya. Kalau misalnya angkanya bulat aku udah pasti kalah. Kayak udah nggak mungkin bisa gitu. Itu gift atau Dilatih. dilatih? Nanti. Latih itu tadi. Latihan. Itu latihan. Practice. Ada yang namanya sempoa, Bang. Pernah denger ya? Iya. Gitu. Jadi kayak main sempoa dalam otak aja tadi. Bener banget. Oh. Nice. Iya. Jadi di otakku itu gerak biji-biji sempoanya itu. Gerak Iya. biji-biji sempoa. What the fuck man. Gila. Gua yang gerak di kepala gua sloki. Oke. Jod adu tuh. Terus bedanya sama Jerome apa? Kalau ini kan hitungan. Kalau yang Jerome apa? Ada spesialisnya. Spesialisnya apa? Spesialisnya apa si Jerome. Tipe apa ya, Bill? Kalau Jerome ini Bisa logaritma. soal-soal yang materi SMA sekolah, matematika, dia Contoh. cepet banget. Ya. Kayak logaritma, integral. Ada yang masih ingat integral? Namanya mah inget pelajaran. Namanya ini pelajaran Ininya tuh apa ya? Kemungkinan possibility gitu. Ada integral. Pernah dengar itu ya. Oke, ini pertanyaan bodoh gua nih. Selain buat ngitung duit ya, Buat apa? matematika untuk kehidupan sehari-hari itu buat apa? Oke. Kepakainya buat apa? Good Ini question. ceritanya ya. Sering tanya. Boleh Jerome. Kalau aku pribadi aku ngerasa itu framework of thinkingnya sih. Jadi kayak Framework of thinking. kayak cara kita mikir tuh jadi lebih logis. Logik gitu. Terus kayak misalnya problem solving yang dilatih kan. Iya kan, Bro? Kata contoh gak, lo suka matematika? Dikit. Tapi enggak Enggak into banget. tolol kan? Kalau ngomong Oh ke sana. Oh ke sana. langsung ya. Ke sana ya. Kenapa gitu? Kalau aku ngomong suka gimana dari jawaban kau? Masih penasaran ya aku? Kalau ngomong suka itu, mau apa jawab ya kau? Oh, the way of thinking itu berbeda, bukan kayak buat ngitung apa, enggak. Kayak mana cara Iya, mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari itu? Mungkin ada sebagian kecil yang pakai itu. Makanya biasanya kayak lulusan matematika atau engineering itu bisa kerja di bank, kerja jadi konsultan. Jadi Karena auditor. jadi auditor, jadi problem solvingnya di ini. Iya, problem solvingnya sih paling berasa sih. Problem solving Benar. skillnya gitu. Oh, misalnya ada nggak jadi. Kayak enggak itu gue goblok banget tadi. Coba gue mau dengar. Gue pengen dengar. Misalnya itu tuh salah banget. Misalnya. Udah jangan. Misalnya koma. Apa? Misalnya apa? Duh, Gak apa-apa. apa problem solving apa, Cok? Misalnya orang punya masalah tentang KPR itu berarti bisa ngitung. Gimana sih? Apa sih? Apa sih? Nggak ngerti, jawab gue ngerti cara nanyanya. Misalnya kita misalnya rumah gitu, kita Iya. beli atau kita sewa ya. Iya, Oke. Gitu kan kita bisa hitung. Iya. Problem thinkingnya gitu kayak kalau kita beli langsung kurang misalnya 5M gitu kan. Tapi kalau kita sewa duitnya masih kita bisa putar gini kita bisa investin gitu. Jadi kayak bisa Dan- dihitung kesananya. Dan itu berbeda sama ilmunya berbeda sama ilmu bisnis keuangan. Beda apa sama? Kan basicnya matematika. Irisan. basicnya matematika. Oke. Iya. Misal gini Bang, misalkan Bang Arab jualan apa? Merchandise Bang. Iya. Sebagai ownernya, misalkan Bang Arab mau ada promo nih. Nah, misalkan promonya diskon 30% atau kayak buy one get one. Nah, itu nanti keuangannya gimana nih? Bang? Kayak lebih untung yang mana buat kita gitu kan? Iya. Terus cost-nya ke kita berapa? Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari yaitu berpikir secara logis. Oke, benar. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan sama angka aja, Jar, apa kayak misalnya kayak bisa nggak ya soal lain? Oke. Masih emas.
bisa kan menghitung soal hal-hal yang masalah-masalah yang nggak berhubungan sama angka gitu. Misalnya kayak peluang kita gila setelah kelar maraton gitu. Ada kan peluang tuh. Peluang itu kan sangat-sangat matematika kan. Peluang itu. Sangat matematika. Kelas 3 SMA Contoh misalnya mau judi. koin aja, koin dilempar. Koin dilempar. Koin dilempar aja. Probabilitas, probabilitas. Probabilitas. Tapi itu menarik loh. Apakah itu bisa di aplikasi? No, ini gue tanya bego juga. Ya yang tadi dibilang probabilitas itu. Koin Itu juga bisa. Iya dong, peluang. Itu kan pelajaran di sekolah. Iya. Dan yang punya tempat tuh malah mereka ngukur, mereka ngitung kayak ini Iya. keuntungannya berapa. No shit. Atau nggak bisa kita main bareng-bareng lah gitu kan. Iya. Misalnya main apa ya? Capsa banting. Main Tebak kartu lah ya paling. Tebak kartu. Biasanya kayak gitu. atas apa lebih kecil lebih besar gitu. Ya lebih kecil lebih besar Oke. misalnya kayak gitu Iya. kan. Oke. Misalnya kita dapat angka 5 gitu kan. Berikutnya lebih kecil atau lebih besar. Berarti kan ada kemungkinan kalau yang lebih kecil kan 4 3 2. 4 3 2 3 kan. 3 doang. Terus kalau lebih besar kan ada 6 7 8 9 10 Jack Queen King As gitu. Ada 9. Berarti kan Logikanya lebih logikanya mungkin. kita akan mikir ya harusnya yang atas. Iya. Nah, itu logika dasarnya gitu. Itu insting peluang Itu sebenarnya. Bang. insting kan. Awalnya kita mikirnya insting tapi Iya. bisa dihitung gitu. Ada peluang. Kenapa menjemput? Gitu. Iya. Berarti kalian berdua, Billy di Nanyang, di Jerome di Jepang itu di Waseda. Aku di Waseda University. Itu dua-duanya jurusan matematika. Betul. matematika. Iya, iya. Orang kuliah ngambil jurusan matematika otakku udah nggak nyampe men. Oke. Holy shit. Kalau Ini Bang dunia baru buat gue sih. kalau Bang Arab dari SD SMP SMA materi matematika apa yang masih Bang Arab ingat? Gak ada yang gue peduli. Gak ada yang gak ada. Gue memakai seluruh kapasitas otak gue terus UN terakhir SMA udah itu doang. Udah itu doang tuh. Abis itu udah gue udah gak tahu lagi. Oke. Gak ngerti. Tapi jurusannya apa? Applied Mathematics. Aku pernah matematika. Aku statistik. Oh, statistik. Kalau Applied Mathematics yang dibahas apa sih? Yang dipelajari? Aku tentang efisiensi gitu sih. Efisiensi. Bukan anggaran ya. Ya. Hah? Ya jadi kayak gimana cara bikin satu perhitungan lebih efektif gitu. Oke. Iya. Nah, reverse shot ya kita ya. Kalian berdua kayak itu beasiswa. Aku beasiswa full iya. Aku setengah. Full tuh berarti 100% tidak bayar sama sekali. Dikasih uang hidup juga dulu. Iya. Jadi aku sama Bahkan dikasih uang untuk jajan. iya, aku dulu sama sekali gak bawa uang ke Jepang. Full. Sekolah dibayarin, tinggal dibayarin, makan dibayarin, semua dibayarin. Semua dibayarin. Uang saku juga ada tadi. Iya, uang hidup. Oh, Bisa nabung juga. Oh, karena semua kuliah di luar negeri, apa yang membedakan kurikulumnya bedanya apa sama Indo? Kurikulumnya, Kan mungkin gua nggak fasilitasnya kuliah ya? sih yang lebih. Oh, fasilitas ya? Fasilitasnya. Sama mungkin kalau aku lihat kuliah di luar negeri itu kayak karena lingkungannya beda, jadi kita dapat banyak point of view gitu. Point of view yang berbeda-beda kayak oh dia bisa mikir kayak gitu ya, gimana caranya mikirnya. Itu pertanyaan bagus sih. Itu. Karena aku dulu ingat banget pertama kali kan gue dari kecil sampai SMA di Surabaya kan. Oke, Surabaya. Terus kuliah baru pindah ke Singapura. Hari pertama bro masuk kelas culture shock. Apa? Kalau di soalnya kan pas hari pertama gurunya ada nanya gitu kan. So what's the answer of this? Semuanya ketanya. Oke. Apa ini gitu kan? Kalau di Indonesia kan biasanya Diem semua, nggak ada yang guru mau nanya, ngangkat, iya. diam. Nggak ada yang mau terus ngangkat justru. Pura-pura gini. Dorong-dorong orang. Nah, ini pak gitu. Kalau di sana langsung Angkat tangan. Kompetitif. Dan Atau pede, confidence. Oh, confidence-nya. Padahal jawabannya juga belum tentu benar sih. Tapi angkat dulu. Iya. Itu menarik. Aku memorable banget. Iya. Mental. Kalau soal presentasi gitu bener-bener dikulik gak? Contohnya kan misalnya ada kelompok satu nih presentasi, terus kan berarti mesti dikulik kan sama yang lain siswa. Soalnya kalau misalnya di sekolah aku yang sering nanya dilabrak waktu istirahat. caper lu. Kalau di Jepang malah kebalik sih menurut aku. Di Jepang itu agak aneh sih, karena malah nggak ada grup-grup gitu loh. Kalau kita kan dulu kan grup presentasi. Ini benar-benar dosen ngajar, udah gitu doang. Jadi bosan banget. Gak ada yang kayak grup-grup. Gak ada grup presentasi gitu. Terus yang gue paling kaget itu adalah teman-teman gue tuh gak punya laptop sampai SMA. Oh, sampai SMA. Sampai SMA tuh kayak Orang Jepang nih. iya orang Jepang. Waktu SMA kita kan expect-nya orang Jepang ini high teknologi yang Iya, kayak iya, main iya, dari iya. kecil gitu kan. Benar, Ternyata benar. dari sekolah pun mereka
nggak terbiasa untuk presentasi gitu. Mereka baru mulai pegang laptop. Temenku dulu ya, literally ketika kayak gini bang. Bro, ketika kayak gini, aku kayak Dia juga, kan dia temen lu. belum pernah diceritain. Kurang dekat kalian ya kan? Gitu ya. Kalian nggak sedekat itu ya. Kalian nggak sedekat itu ternyata ya. After kuliah udah nggak deket itu. Oh. Iya. After kuliah nggak deket itu. Jadi aku kayak kaget banget di situ gitu. Gini. Iya. Oke. Karena mereka baru pertama kali nyentuh itu. Kayak mungkin mereka di rumah punya PC, tapi kayak nggak dipakai buat ngetik-ngetik gitu loh. Kayak temen aku yang ini ya gitu. Pernah nanya nggak itu budaya atau emang nggak dibolehin sama orang tua atau Bukan nggak dibolehin, emang karena nggak dipakai aja gitu. Kalau kita kan harus presentasi, harus apa gitu kan, harus bikin PPT gitu kan. Main game gitu. Mungkin yang gamer mungkin Yang gamer ada tapi teman aku yang bukan gamer itu mereka nggak 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 ngerti sama sekali ternyata. Tapi memang mereka mungkin dibiasain buat belajarnya gila banget, jadinya kayak kenceng banget progresnya. Dan ini apa kampus lu Jar berarti termasuk kampus yang itu gak yang apa sih oke banget deh Top tier ya. top tier termasuk yang top makanya semuanya Waseda itu di Tokyo aja. Di Tokyo, di Tokyo. Serius iya kan gua nggak tahu Top tier, top tier. oke berarti semua hampir semua di situ gak ada yang bandel atau ada Ada. tetap ada Bandel mah ada. bandelnya kayak gimana Bandelnya apa? Iya, apa sih? Bandel apa? bandelnya apa sih Jadi kalau di Jepang itu, yang gue lihat ya, Kabukicho, itu Kabukicho. yang susah itu masuk kampusnya. Lulusnya gampang banget. Jadi gini, kita kan juga kaget. Jadi masuknya susah, karena kampus kecil kan. Habis itu tapi banyak perusahaan tuh ngeliat kampusnya doang. Jadi banyak teman gue yang lulusnya tuh GPA-nya 0,9, 1, iya karena apa namanya perusahaan itu nggak mencari orang pinternya tapi cari kampusnya gitu. Karena untuk masuk kampus itu kan susah sama. Nah ini bibitnya udah ada nih. Jadi bibit-bibit dari Waseda atau dari Keio University tapi itu bagus pasti. Tinggal dilatih karena mereka ujung-ujungnya untuk kerja pun dilatih lagi dari awal gitu. Jadi teman-teman aku masuk bagi dua gitu. Ada yang mau S2, kalau S2 dia rajin. Yang kerja hidupnya udah nggak peduli GPA lah. Gitu. IP minimal nggak ada di situ ya. Oh iya. Average-nya 1, Dari 4. dari 4 di Waseda. Sering nyambungin tadi, penasaran aku. Fasilitas yang beda itu apa sama Indonesia? Fasilitas tadi yang dibahas. Nah, misalnya kayak riset gitu kan. Oke. Kayak riset dikasih laptop misalnya gitu. Dikasih. Dipinjemin maksudnya? Dikasih. Dikasih. Ada dikasih laptop. Aha. Kayak budget buat penelitian atau buat belajarnya itu banyak gitu. Gitu sih. Sorry, penasaran nih. Bang Jerome kan sempat ngomong pengen jadi menteri pendidikan yang waktu itu. Waduh berat. Kalau misalkan nih, Oke. kalau tapi misalkan iya pernah ngomong emang cita-cita itu dulu ya kalau Iya. nggak salah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau misalkan dikasih nih 1 hari kesempatan terus bisa bikin kebijakan apapun, satu kebijakan apa yang paling urgent yang dibutuhin Indonesia? Pertanyaan bagus banget. Ini banyak bagus dan aku pingin mengucapkan apresiasi buat live ini karena aku kan lihat yang kasih guru honorer itu kan. Yes, very nice. Aku melihat keren banget kalian. Aku melihat di Indonesia ini sebenarnya orang pintar tuh banyak. Oke. Dan sekolah bagus tuh udah banyak, cuma nggak seimbang bro. Kalau misalnya aku pernah ke pedalaman, dan mungkin kalian pernah ngajar juga kan di sekolah yang aku lihat itu ngajar sekolah kan kayak kok bisa ada orang yang udah SMA masih perkalian masih belum bisa gitu, kayak persen 10% itu kok masih belum bisa gitu kan. Nah itu tuh yang kayak aku yakin kalau kita ke sekolah-sekolah top di Indonesia itu pasti bisa. Orang ini. Tapi nggak meratanya pendidikan itu, dan kenapa nggak merata karena ya guru-gurunya belum sejahtera kan. Jadi menurut aku pekerjaan guru itu harus sejahtera dulu. Pekerjaan guru itu harus dipandang bagus dulu gitu. Nah di Jepang yang aku kaget juga teman-teman aku tuh banyak banget yang ambil sertifikasi jadi guru. Karena mereka merasa jadi guru tuh ya, Makmur hidupnya lah ibaratnya ya. gitu. Jadi kayak bayangin kita jangan kan maksud kita mau ujian nih, kita bikin ujian. Sekarang kan aku sama Billy kan ngajar juga kan. Kita bikin assessment gitu. Ya kita kan harus siapin materi, siapin ujian gitu kan. Kan capek itu. Ya, kalau misal gua nggak sejahtera hidupnya ngapain gua Jalanin ini. bikin ini gitu. Gua ngajar aja sembarangan. Ya kan? Ngapain gua cek-cekin hasil murid gitu. Ya, buat apa? makanya syarat buat guru-guru honorer yang memang udah bertahun-tahun 10 tahun bahkan kemarin yang ya kita bisa tahu mungkin gajinya nggak seberapa ya, nggak kecil gitu loh buat mereka, gila syarat. Jadi ya itu, kalau jaga kebijakan itu pemerataan sih. Pemerataan. Pertama guru dulu sih. Oke. Guru harus bagus. Karena guru kan geraknya gitu. Kalau yang mau dihilangkan, Apa? kalau yang mau dihilangkan Dari sekarang.
dari pendidikan, misalnya contoh, gue lupa lagi, UN tuh dihilangin nggak sih? Atau masih ada? Dihilangin. Udah dihilangin ya, misalnya tapi, kayak gitu. tapi bikin dimunculin lagi soalnya. Oh, oke. Kalau satu yang lu mau hilangin apa? Kalau yang aku lihat ya, kan waduh ini Yang kurang efektif gitu. Bisa. Apa? Ini kan andai. Kemarin tuh ada kurikulum merdeka. Ya, jadi betul-betul bebas gitu. Ya. Tapi menurut aku Indonesia belum siap kurikulum merdeka. Setuju. SDM-nya ya, secara Jadi SDM. mantan menteri yang dulu itu nyontoh Finlandia. Memang Finlandia kan top Negara maju. top one education. Tapi di situ itu ekosistemnya udah bagus banget. Dimana ketika anak-anak ini kosong, maksudnya kayak nggak sekolah, itu orang tuanya juga suruh baca buku lah atau suruh explore apa ya, bukan cuma main nongkrong yang kayak gitu loh, gitu kan. Jadi Indonesia masih belum siap gitu. Iya kan, gitu sih yang aku rasa. Jadi seharusnya jangan tiru yang Finlandia atau Singapura, tapi tiru bagaimana mereka 20 tahun lalu mungkin ya. benar, dulu pertanyaan mereka Tinggal mereka mulainya ya? Mereka maju Iya. gimana? Oke, tinggal mereka mulainya kayak gitu. Iya. kayak China aja aku lihat teman-teman aku yang di Jepang kan banyak banget dari China kan. Iya. Dan bahkan teman-temanku yang di Jepang itu adalah banyak buangan. Buangan karena mereka nggak lolos di China, mereka akhirnya pindah ke luar gitu. Terus mereka bilang sekolah sampai jam 10 malam lah, sekolahnya masuk ke jam 6 pagi sampai jam 10 malam gitu, kayak benar-benar dipicut lah gitu. Gitu. Tapi kan hasilnya sekarang gila banget ya China. Gila banget. China gila banget sih. Kalau tadi Bang Jerome kan memang dari awal sekolah rajin dan yang segala macam, memang dari awal goalsnya pengen jadi menteri pendidikan lah ya, intinya dreamnya. Kalau dulu rajin karena udah dapat beasiswa sih. ke Jepang. Beasiswa, Iya. terus endgame-nya menteri pendidikan. Kalau Bang Mili, Endgame-nya apa? endgame-nya apa? Itu kan tadi ngitung cepat begitu, terus sekolah kuliah sampai di NTU. Iya. Terus end goals-nya buat apa sih sebenarnya? Cita-citanya gitu. Kalau aku sih mungkin dari dulu tuh belum pernah ada satu momen yang cita-citanya tuh kayak bener-bener kayak mau jadi ini, mau jadi A, mau jadi B gitu. Tapi lebih ke yang aku yakin tahun lalu. Jadi ini sedikit cerita ya guys ya. Iya, Sedikit cerita ya, sedikit cerita. Emang ini tempat Tempat nongkrong aja udah. tempat nongkrong ini. Jadi aku tuh dulu kerja di startup gitu lah. Oke. Startup gitu kan. Itu setelah kuliah berarti ya? Setelah kuliah, Setelah kuliah balik ke Indonesia. sebenarnya perusahaan Singapura tapi tempatnya di Indonesia gitu kan. Kerja di sana terus makin lama makin manajerial gitu-gitulah kerjaannya, yang operational manajerial gitu. Terus gue kayak setiap bangun pagi tuh kayak gue bangun terus kayak kerja lagi. Iya. Kayak ngerti gak sih kayak pernah gak sih hidup itu kayak nggak enjoy gitu kan. Ya, tapi emang aku dulu juga sempat pernah coba bikin konten juga, ngajar gitu di YouTube. Dan I find happiness di sana. Jadi aku putusin buat resign, buat all in di sana. Awalnya tuh aku plan resign dulu, aku mau fokus konten education gitu kan. Oke. Nah terus long story short, Nah, long story short, Ini lanjut. nyambung sama aku. Nyambung. Makanya Ada kita bisa sambungannya. bisa deket lagi Ketemu gitu. lagi. Ketemu lagi. Long story short, aku pas lulus kuliah, aku masih di YouTube kan. YouTube with my friends, Yeah. Boys kalau tahu. iya. Terus terakhir itu sebelum kita berpisah, itu kita keliling dunia. Setelah keliling dunia, selesai kan YouTube. Aku ngerasa kayak apalagi nih di YouTube gitu. Betul. Ya kan? Gak ada grand plan lagi apapun gitu kan. Akhirnya aku mikir what's the next step yang aku pingin lakuin. Nah, aku selama ini bilang mau jadi menteri pendidikan gitu kan. Aku selama ini bilang mau bikin sekolah. Apa step awalnya gitu? Aku mau bikin les-lesan. Bimbel matematika. Karena ide aku adalah pertama bimbel, terus nanti lama-lama jadi sekolah. Sekolah, betul. Jadi bimbel matematika dulu, terus nanti mungkin tambah fisika, tambah kimia, tambah apa, lama-lama kan bisa jadi sekolah. Dan memang ada beberapa bimbel yang menjadi sekolah. Iya. Jadi sudah ada contohnya gitu. Gitu. Nah, di perjalanan itu aku kesulitan dong. Karena aku kan belum ada basic ngelatih guru, ngajarin guru, bikin modul dan sebagainya. Nah, terus tiba-tiba aku tahu dari temannya dia kalau dia resign. Oke. Nah, ketemu tuh di situ. Ketemu. Nah pas dia resign, aku telepon kan, kamu kenapa resign? Karena aku tahu dia gajinya tuh tinggi banget. Biasanya kan orang resign gaji tinggi, ya pasti dapat tawaran lebih bagus kan, dengan gaji yang lebih bagus. Nah ternyata dia tuh cukup idealis lah, pingin ngajar matematika gitu. Iya. Nah aku juga lagi bikin bimbel matematika, jadi Nemu ya. Ketemu kayak random banget sih. random banget, Merasa pas kayak banget. Gila lu all in berarti dulu ya? all in. All Ini in kita ya? all in Gua sekarang. resign dulu sebelum ada Jerome. All in semesta itu. All in semesta. Bagus. Kalau boleh tahu di pas kerja startup itu kerjanya apa? Maksudnya lulusan matematika itu maksudnya profesinya apa gitu? Oh, kalau pada umumnya kalau lulusan matematika dari teman-teman gue ya di NTU ya, itu banyak yang pengennya di bidang tadi kayak Jerome bilang, bank, finance,
Sekarang yang lagi hot juga data Data science. data analis gitu-gitu ya. Gajinya gede banget itu. Cuman dulu gue juga nyeleweng sih. Gue startupnya itu startup edutech juga sebenarnya. Ada educationnya juga sebenarnya. Oke. Itu pun gue dulu juga udah lumayan gamble. Jadi gue udah dapat kerja sebagai data scientist lah di Singapura. Terus ada yang approach nih, education. Ini gue lepas yang sebenarnya kayak kerjaan yang benar-benar dinantikan sama orang-orang matematika nih ya. Jadi aku lepas kayak cukup idealis sih sebenarnya. Ya, guys, Pilihan hidup lah, pilihan Jadi hidup. bisa dibilang lu bisa idealis kalau lu udah secure. Iya, betul. Benar. Itu benar, itu benar. Kalau lu belum secure, nggak usah idealis, Betul, anak anjing. Sorry. Apa, santai, Sorry, santai, personal, santai, personal, sorry. Santai. Oh gitu ya teman-temannya. Jadi, Iya. ya gitu deh. Pulang bentar bikin video. Apa lu hidup lu? Gue mau nanya. Siap. Ada ini sih, ada beberapa poin. Ada dua sih. Pertama, suka kesel nggak sih kalau orang tuh bilang, mereka bisa matematika gara-gara GIF, Oke. ya kan? Karena gue pribadi, Gua potong. Emang iya ada gitu? gue pribadi matematika itu bukan GIF. Oke, iya makanya gue nanya. Berarti apakah menurut kalian matematika itu adalah gift? Kalau gue personally bukan. Ada, maksudnya buat gua? Enggak. Kalau buat gue, GIF itu starting point. Kayak data itu starting point, tapi final resultnya Lu tetap depends on lanjut. the effort. Lanjut. Nah, kesel nggak kayak dia mah pintar matematika segala macam, memang otak Dari awal dari lahir pintar. IQ-nya tinggi nih segala macam. Terus yang kedua, pertama kali suka matematika itu gara-gara apa? Kalau gue personally awal di force. Oh. Di force. Jadi kayak pas gue SD itu gue dilesin semuanya sama nyokap gue. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Terus kayak tiap hari tuh les, yang paling gue enjoy itu matematika. Oke. Dari situ makanya gue dalemi gitu. Oke. Dan gue start dari ngelesin di Kumon. Oke. Gue start dari level lumayan rendah di 2A. Guru kumon, temen gua. Gokil. Di 2A terus lulus. Pas lulus dari Kumon itu gue ditawarin untuk di Kumon itu ada S2-nya. Oke. Kan lulus itu level O ya. Level O terus lanjut mau level X atau part time di sana, mau ambil part time. Itu pas gue kalau nggak salah SMP. Tapi ini orang juga bangsat. Awal tuh dia bilang nih, lu Jerome gua adu. Gua bilang, Jerome masih fokus, gua 10 tahun lalu menyentuh. Apa yang mau diadu? Ayo. Terus pas kuliah, pas gua di set gua kuliah, itu sebenarnya gua mau daftar matematika murni di UPH. Wow. Sama sekalian daftar ke tes di UI kan. Kebetulan pas UI gua nggak lolos, nggak lolos untuk matematika murninya. Terus gua nggak di set ngambil di UPH karena gua pengen ngambil beasiswanya, gua nggak full 100%. Dapatnya diskon doang, berapa puluh persen gitu. Jadi gue di set kayaknya, kalau UPH kayaknya gue ngeliatnya kayak agak mahal ya kayak hidup ya. Ya udah deh, IT aja di minus gitu. So, awal gue suka matematika tapi karena di force gitu, bukan karena wah gue suka banget enggak. Tapi setelah di force, kenapa kok akhirnya bisa gue Ini suka gua nih? matematika. Iya, ini gue nih. Iya. Apa yang membuat? Gue nggak karena personally gue nggak suka ngapal itu pertama. Oke. Jadi opsi itu adalah satu-satunya. Gue benci banget pelajaran ngapal. Terus yang kedua, gue ngerasa matematika itu hasilnya bisa sama tapi bisa pakai cara lu sendiri gitu. Oke, masuk akal ya. Bagus. Ya, gitu. Jadi ya kayaknya matematika kayak lebih make sense gitu. Dan menurut gua ilmu pasti. Gitu. Gua suka suatu ilmu atau pengetahuan yang pasti gitu, yang bukan bisa didebatin ini A, B atau C. Menarik. Pertanyaannya adalah Itu Tadi awal bisa suka matematika itu gara-gara apa gitu. Kalau aku awal suka matematika, aku ada fase di mana aku nggak suka matematika. Tapi aku tuh suka teka-teki. Aku suka teka-teki, kayak riddle gitu. Oh, riddle. Oke. Iya. Kayak misalnya Sudoku gitu ya. Sudoku enggak. Misalnya kayak labirin. Oh iya kayak labirin. Labirin, kayak nusuk-nusukin gitu, kayak puzzle-puzzle. Suka kan? suka. Nah, Berarti gue suka. dulu terus aku ada fase di mana aku gak suka matematika. Terus mamaku ngeliat aku gak suka matematika tapi suka puzzle. Terus mamaku bilang, kamu coba anggap matematika itu puzzle gitu. Misalnya kamu coba satu cara gak bisa, yaudah coba cara lain gitu kan. Misalnya kita main game nih, misalnya dulu aku suka main Pokemon. Kita nggak tahu nextnya gimana kan. Kita bakal coba segala cara kan buat tahu nextnya gimana gitu. Nah, coba terapin itu ke matematika. Akhirnya aku yakin semua orang di sini, kita semua kalau bisa matematika bisa nemuin sendiri jawabannya tanpa dibantuin, itu seneng banget pasti. Seneng nggak? Kalau personally sih senang. pegang matematika lagi. Nggak, kalau misalnya berhasil menemukan jawaban tanpa dibantuin gitu misalnya, itu pasti seneng banget. Seneng banget. Nah itu tuh. Nah kadang-kadang kita kalau aku lihat ya banyak orang-orang nggak suka matematika tuh karena mungkin
diajarin gurunya kurang enak, Terus kepikiran duluan. gurunya galak, terus orang tuanya mungkin galak, ya pokoknya pasti ada pengalaman yang membuat dia tuh jadi nggak suka matematika gitu. Itu sih kalau dari aku. Berarti bukan karena matematikanya orang nggak suka, tapi karena lingkungannya mungkin. Karena lingkungannya. Iya. Mungkin ada orang yang nggak suka fisika, ada orang nggak suka sejarah mungkin, karena gurunya killer, Oke. karena mungkin orang tuanya keras atau kayak gimana gitu. Jadi menurut aku sangat dipengaruhi oleh ekosistem lingkungan gitu sih. Kalau Billy, kenapa suka matematika? Kalau gue sedikit berbeda ya sama Bro Jerome ya. Kalau gue ini katanya dulu pas kecil, pas umur 4-5 tahun, kan pergi ke toko mainan bro, yang kayak di mall-mall gitu lah ya, toko mainan di mall-mall. Terus kata mamaku, aku ngambilnya bukan mobil, bukan robot, bukan mainan-mainan tank-tankan gitu lah, dinosaurus enggak. Gue ngambil papan angka yang ada magnetnya. Nggak ada yang nyuruh. Jadi insting. Karena bilang insting sih, iya, nggak tahu, nggak ada yang nyuruh. Insting kasir ya dia. Insting kasir. Iya. Terus dari sono coba dilesin juga kan beberapa les-lesan. Yang paling enjoy itu ya les matematika dong. Les Sempoa itu yang itu cepet tadi itu. Semangat Aritmatika banget. dulu ya namanya. Iya, aritmatika ya. Ya, gitu sih. Terus kalau yang tentang gift, aku percaya jadi ada satu teori yang aku pernah baca, bukan teori matematika, tapi dari buku gitu. Kayak dia tuh bukunya warna-warna yang judulnya Grit. Ya. Jadi dia bilang kunci sukses dari orang-orang itu yang sukses ya, itu adalah grit, konsistensi gitu. Betul. Jadi talenta itu atau gift itu mempengaruhi, bakat itu mempengaruhi, tapi bakat itu adalah kecepatan. Kecepatan kita untuk belajar sesuatu. Iya. Misalnya Bang Arab, kita dalam konteks game gitu misalnya, dalam konteks game bakatnya Bang Arab 2, bakat gue 1 gitu. Bakat apa kalau dibikin jadi angka ya. Bakat Bang Arab 2. Misalnya Udah masuk mat guys. oke, X jadi sama Y nih. apa? X sama Y nih. Nah, buat Bang Arab bisa menguasai satu game itu butuh 1 jam misalnya. Dua kan ya. Gua berarti butuh 2 jam. Kan? Jadi itu bakat. Bakat itu seberapa cepat kan? Mantepnya. Nah, tapi ketika Bang Arab cuma main 1 jam dan gua mainnya 3 jam. Misalnya atau gua main 4 jam, gua bisa lebih jauh jalannya. Betul. Iya. Betul. Tapi effort gua harus lebih gede. Betul. Dan itulah konsep apa ya, grit dan talent itu, effort dan kerja keras. Jadi orang yang talent yang kita nggak bisa kalahin adalah orang yang talent yang tinggi dan effortnya tinggi. Iya. Itu kita nggak bisa kalahin. Nggak bisa kalah. Jadinya tuh Lionel Messi, Ronaldo gitu. Benar. Tapi kalau misalnya orang yang talent, nggak dua-duanya. yang talentnya apa? Saya nggak dua-duanya. Kalau Bang Arab ini kan kalau pas dia seriusin content creating gitu dengan bakatnya, banget. wah langsung pecah lagi kan kayak gitu. Jadi kayak Iya, hard work. itu sih. Jadi ada talent, ada Hard work. Yes. Kalau dulu ada ceritanya kura-kura lawan kelinci. Iya. Nice. Iya. Jadi ya kura-kura kan jalan aja Iya, terus kan. saya bisa Kalau ngalahin kelinci karena malas-malasan Tapi juga. kalau si kelinci ini jalan terus kalah. Iya. Kayak gitu sih. Itu konsep. Itu aku kayak baca buku itu kayak wow ini keren banget sih. Aku udah bertanya sih, kalian kan berdua pinter nih, dalam artian dilihat orang pinter kan? Mungkin. Iya. Pasti. Ya, itu Relatif, udah pinter relatif. apa ya? Udah trademark, udah persona yang kalian punya gitu kan di internet. Aku mau nanya, kalian kecilnya makan apa sih? Maksudnya dijaga nggak makanan? Enggak gini. Bentar. Ayo. Bentar dulu. Coba. Kasih penjelasan dulu. Kasih waktu aku penjelasan. Makan apa? Makan nasi. Enggak gitu. Maksudnya apakah makanan-makanan yang kasarnya 5 sehat 4 sempurna itu benar-benar kalian makan atau ya udah makan ala kadarnya kayak makan gorengan dan lain-lain pada umumnya? Maksudnya orang tua kalian menjaga makanan kalian nggak? gizinya Soal nggak? gizi kayak gitu-gitu tuh dijaga atau enggak? Dengerin dulu makanya. Kalau aku mungkin lumayan tapi nggak selengkap itu, nggak selalu selengkap itu gitu. Kadang-kadang aku cuma makan nasi sama telur gitu. Maksudnya kayak makan rumah aja gak sih? Kayak biasa, kayak makan rumah pada umumnya aja gitu Makan kan? pada umumnya. Makan rumah pada umumnya. When was your guys' parents realize that, damn, my son is smart? In this pelajaran di matematika gitu. Math. Iya. Nah, Aku ada satu sih dulu cerita. Oke. Iya. Kapan kayak anjing anak gua pinter banget. Ya. Ada pembakatnya di sini nih. Iya. 2009. Oke. 2009 waktu gua dulu kelas 5 SD lah. Gua disuruh ngitung mundur ya. 9 Bang, tuh. berapa tahun lalu itu, Bang? 14. Berapa tahun lalu itu, Bang? Wow. 16. Bangsa. 16 salah.
Balik 16. Ya, kelas 5 SD. Jadi kan dulu sekolah gue tuh suka ikutin anak-anaknya lomba, guys. Ya kan? Lomba matematika. Oke. Terus gurunya yang kelas 6 itu kayak nanya ke guru kelas 5. Bu, Pak, gitu kan. Siapa anak-anak kelas 5 yang matnya paling jago nilainya di kelas? Paling tinggi nilainya di kelas? Kirim gitu kan. Oke. Nah, lomba gitu. Terus aku masuk salah satunya. Oke. Nyokap belum tahu. Iya, dia belum tahu. Ya nyokap tahu gue ikut lomba kan. Oh, iya, Nganterin. iya. Oh, maksudnya belum tahu. Belum jago? tahu. Belum tahu. Iya, cuma sekedar tahu pintar di sekolah lah. Oke. Nilainya oke. Berangkat kan, ikut lomba tuh. Nggak tahu lomba matematika itu apa, soalnya kayak apa, caranya gimana nggak tahu, kosong. Berangkat bawa bolpen pensil lah. Lomba, set, keluar nilai. Ternyata nilai gue kalahin yang bahkan yang senior-senior yang kelas 6, terus lolos ke babak berikutnya. Nah terus guru gue kayak, wah mulai besok ikut lomba ya. Nyokap gue juga kayak, wah anak gue pintar juga nih. Gitu. Itu ada momennya, aku inget banget momennya. Iya. Lu Kalau pas Jidat? pas kawan. Kalau aku enggak sih, aku kan makanya kayak aku kan sempat struggling lah matematika. Tapi Oke. orang tua gue coba kayak ngubah persepsi gue terhadap matematika itu. Oh, Dan malah itu orang tua yang dan itu yang support. dan Ya, itu yang nice, penting nice. bang. Maksudnya ya itu privilege gue mungkin ya. Maksudnya kayak gue punya orang tua yang peduli, yang kayak bisa mengubah persepsi gue terhadap suatu pelajaran yang awalnya gue gak suka jadi bisa gue suka gitu. menarik. Gitu. Iya. Dan gak semua orang bisa dapetin itu. Iya. Iya, Bener, bener. Sekarang gue sama Billy, kita bikin asesan itu, misi gue sama Billy itu kita percaya semua orang bisa matematika. Aku mau ngeles dong situ. Mau jadi guru, kita lagi open Aku recruitment. mau ngerimain semua tapi aku mau diajarin. Oke. Oh, boleh, boleh. Burit lu ya. Sebenarnya gue bawa papan sih. Gue pingin Lu bawa papan. Lu yang bawa papan. Gua bawa papan. Gua punya tim produksi. Nggak harusnya gua yang bawa nih. Dan aku belum selesai pertanyaan tadi itu. Nah, tapi ini Oke. gue bisa jawab pertanyaan lu. Kayak Gue tuh kesel ya, Ah. orang tuh kalau nanya, Ah. anjing, Jod, pinter matematika, Ah. pinter nih. ah, Menurut gua, itu gua sangat tidak setuju. Karena kalau lu mau tahu IQ gua, ah. IQ gua tuh 100. Matematika di gua tuh hard work. Oke. Ya, ya. Jadi orang jago di suatu bidang bukan karena nutrisinya mungkin baik atau misalnya mungkin karena dia punya gift dari Tuhan yang IQ-nya tinggi. IQ biasanya gua nggak tahu ya. Menurut gua IQ juga bisa dilatih. Yes. IQ bisa dilihat. Oh, bisa naik. IQ bisa naik. Oh, oke. IQ gua tuh 100 terakhir ngetes. SMA gua ngetes 100. Ah. Turun 20 lagi gua idiot. Lu cepet, Jon. Cepet. Oke. Gitu. Lo tau kalau di tes IQ kan ada yang apa? Yang apa sih yang kayak kotak-kotak terus bayangin jadi kubus. Iya, bayangin. Yang Diputer-puter jadi kadang-kadang. kubus. Putar-putar Iya, iya, iya. satu di atas. Iya, iya, iya. Gue nggak bisa jawab sama sekali. Oh, lu nggak bisa ngebayangin imajinasi lu nggak? Oh. Nggak bisa. Jadi matematika dibuat tuh kerja keras. Gitu. Nah, kalau makanya gue suka kayak nyebelin gitu kalau Jod mah pinter, IQ-nya pasti tinggi. Kagak. Lu nggak tahu aja dulu 100 gua gitu ya. Enggak. Kalau bagi kalian berdua soal makanan lagi nih. Kan aku sempat ngobrol-ngobrol diberitahu sama anakmu kasih makan ikan, anakmu kasih makan vitamin ini. Menurut kalian itu penting atau enggak? Bukan dokter gizi ya. Untuk Kayaknya bukan dokter gizi. enggak tapi maksudnya ambulans. di pengalaman mereka berdua aja. Pengalaman pribadi lah ya. Pengalaman pribadi Gua aja. jawab. Haha. Ah, chef nih yang jawab chef. Ya, siap. Nah, makanya tinggi protein itu Untuk tumbuh kembang otak ya. itu bagus untuk otak. Haha. Itu bagus buat otak. Oke. Tapi tergantung otaknya tuh dipakai bener atau enggak. Oke. Balik lagi ke manusianya nih. Haha. Gitu loh. Mungkin daya ingatnya bisa lebih tinggi, Haha. daya hafalnya bisa lebih banyak. Haha. Gitu. Tapi kalau misalnya otaknya dipakai buat mikirnya yang enggak, atau otaknya cuma dipikir buat nonton bokep doang, jadinya beda. Fokusnya ke sana. Jadi ibarat yang kayak balik lagi sih mungkin kayak tadi ya. Jadi ada apa ya kayak ada talentnya, mungkin ada modalnya. Iya. Kalau lu gak usahanya sama bisa kalah sama yang Iya. bakal berusaha gitu. Tapi yang Jod bilang tadi soal IQ tidak menentukan matematika pintar atau enggak, setuju nggak? Setuju. Setuju. Bisa dilatih. Bisa selama ada niat sih. Berarti benar. Selama ada niat. Enggak soalnya, iya. Soalnya Jadi gua jadi gua sama Billy itu gua kayak apa ya? Ya karena gua mengalami apa namanya? Yang gua bilang kayak gua ketemu guru yang bagus, ketemu orang tua gua. Jadi gua punya misi semua orang tuh bisa matematika. Makanya gua bahkan coba nih anak SD kalau gua ajarin logaritma ngerti gak ya gitu. Oke. Ya kan ternyata bisa ngerti. Bisa. Kalau diajarinnya kayak make sense Make sense. logaritma. Dan makanya gua pengen coba buktiin terus gitu. Gua pengen latihan terus ngajar. Apakah benar teori gua semua orang tuh sebenarnya bisa matematika? Oke, Kalau sorry, dilatih. potong. Ya. Kalau misalkan begitu, dari kalian berdua nih, stigma apa yang sebenarnya tuh gak bener tentang matematika? Yang kayak misalkan orang matematika tuh bosen, matematika tuh susah. Stigma apa sih yang sebenarnya setelah kalian jalanin nih,
Pengen kalian patahin lah. Yang paling apa pengen kalian patahin dan setelah kalian jalan sampai tadi kan kuliah sampai ambil matematika dan segala macam dengan mindset apa atau stigma apa yang ternyata kalian temuin sebenarnya nggak bener loh, matematika gak gini loh. Oke. Ada Papan. Tuh, aku bawa papan dulu ya. Kan ada tim produksi. Oh iya. Bapak duduk aja. Apa? Oh lagi dipasang. Oke. Itu aku masukin mobil aku bagasinya. Jadi Bawa aku, papan nih? aku biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Biasa bawa papan. Itu kayak rokok gitu tau. Di kantong tuh. Papan. Iya. Tapi itu Mantapu Akademi semua kelompok umur kah? Atau Semua kelompok umur kita terbuka. SD, SMP? Dari SMP SMA, betul. Awalnya cuma mau SMA bang, ya kan. Cuma Banyak banget request. banyak banget yang SD. SMP gitu. Tapi out of topic banget nih ya. Awal pertama kali lu mulai gitu tuh tujuannya apa sih? Kayak triggernya apa? Kan lu kan ke Jepang tuh. Oke. Itu baru mulai kan di sana kan? Iya. Itu awalnya dari mana sih? Kalau YouTube itu, jadi sebenarnya gue dulu tuh udah di Instagram bang. Awal apa zaman Indofitgram dulu. Iya, iya, Indofitgram iya, itu iya, aku iya. suka bikin kan. Habis itu pas aku ke YouTube, pas aku ke Jepang, itu awal-awal kan gue harus belajar bahasa Jepang. Iya. Nah, waktu itu gue pingin search di YouTube kayak belajar bahasa Jepang gratis gitu. Nah, gue nggak nemu. Oke. Nah, gitu kan. Habis itu fast forward, setahun gue belajar bahasa Jepang, gue akhirnya lulus N1 namanya. N1 itu Iya, adalah level-levelnya bahasa Jepang, level ya. bahasa Jepang paling susah. Terus banyak banget yang nanya. Terus gue keinget momen gue cari di YouTube les bahasa Jepang. Gak ada kan. Akhirnya gue bikin, gue mau ngajarin bahasa Jepang ke orang-orang. Makanya namanya Nihongo Mantapu. Karena ngajarin bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepang. Iya, Nihongo. Gitu. Makanya beberapa konten gue di awal itu bahasa Jepang doang. Ngajarin bahasa Jepang Ke orang Indonesia. ke orang Indonesia. Tapi gue sadar kalau misal gue mengembangin di channel, gue nggak bisa idealis dong yang kayak cuma bahasa Jepang doang. Edukasi doang, full education. Terus gue juga mikir, gue kan di Jepang gak akan selamanya. Jadi gue mau merekam as a diary gue gitu. Apapun semua yang terjadi di Jepang semuanya. Gue mau rekam gitu. Ya, ya. Gitu sih. Itu awalnya bikin YouTube. Ini bukan papan. Oke. Debat gede. Bentar, diatur dulu nih. Berarti arahnya gimana nih? Kamera. Kita patahkan stigma matematika itu tidak fun ya. Boleh. Lu nanya. Dan semua orang bisa matematika. Gitu. Aku sebenarnya mau mulai dari ini nggak apa ya? Aman. Mungkin teman-teman di sini kita pas SMP, mungkin gini, banyak orang pas SD masih suka matematika gitu kan, masih ada angka-angkanya. Tapi pas SMP tiba-tiba muncul huruf.